Ya, oke, Manis ya, kita Kak. nggak kerasa ya, kita sudah sampai kepada sesi yang kelima hari ini. Kita mau belajar bagaimana tentang pelayanan, yaitu melayani bersama-sama. Setiap orang sudah dibekali Allah, talenta, dan lain-lain untuk dapat melayani. Yang perlu diingat, kita melayani orang lain, bukan kita yang dilayani orang lain. Dalam sesi melayani bersama ini ada empat aspek yang penting. Yang pertama, membuat mereka menyediakan diri untuk melayani dalam arti mereka siap dan ingin kalau dipanggil untuk melayani. Sehingga kesempatan yang Tuhan berikan untuk melayani tidak terlewatkan. Kedua, bekerja sebagai sebuah tim. Ketika kita bekerja melayani dalam sebuah tim, kita belajar saling menghargai setiap kekurangan masing-masing sehingga tercapai tujuan yang sama. Juga dalam sebuah tim harus memiliki tujuan yang sama. Tujuan yang sama yaitu memuliakan Allah. Menghargai kelebihan orang lain dan memaklumi kelemahannya, seperti di dalam firman Tuhan yang terdapat di dalam Efesus 4 ayat 16. Daripadanyalah seluruh tubuh, yaitu daripadanyalah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Yang ketiga, memikirkan orang lain lebih daripada diri sendiri. Pada saat ada yang lemah, yang lain dapat membantunya. Seperti di dalam Filipi 2 ayat 4. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tapi kepentingan orang lain juga. Kita harus juga memiliki kerendahan hati. Itulah kerendahan hati yang sejati. Yang dimaksud rendah hati bukan berarti merasa diri kurang, tetapi semakin kurang memikirkan diri sendiri dan lebih sering memikirkan orang lain. Yang keempat, melakukan setiap tugas dengan pengabdian yang sama. Yang harus diingat bahwa bukan saya orang yang paling penting. Tertulis di dalam Markus 9 ayat 35. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu, katanya kepada mereka, jika seorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya. Dan pelayanan dari semuanya dan melakukan hal-hal yang kecil berarti menunjukkan hati hamba yang besar. Setiap orang butuh pelayanan di dalam gereja dan misi di dalam dunia. Kita melakukan pelayanan kepada orang-orang percaya dan misi kepada orang-orang tidak percaya. Biarlah setiap kita belajar hal-hal yang mungkin kurang nyaman, tetapi untuk kemuliaan Allah. Berusaha melupakan diri sendiri, melayani Tuhan dengan melayani orang lain dengan penuh kerendahan hati dan keberanian memiliki kasih seperti hamba dan melayani dengan sukacita. Di dalam Ibrani 6 ayat 10, sebab Allah bukan tidak adil sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus
yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Dan itulah kita belajar hari ini dengan kita dipanggil untuk melayani bersama-sama, dengan saling melayani, dengan saling menolong, dengan saling bermurah hati, dengan saling memiliki kerendahan hati, dengan saling memberkati sesuai karunia kita, dengan saling berkorban, dan dengan saling bekerja sama. Di sini di pelayanan itu buat saya yang pertama sekali mengajarkan saya sebuah pelayanan itu sebagai tanggung jawab yang harus saya lakukan sebagai anak Tuhan yang sudah diberikan kasih karunia keselamatan, yaitu ada seorang guru. Saya mau share sedikit ya. Guru ini adalah jadi masih keturunan daripada, kalau kita dulu sekolah ingat Pangeran Patimura. Nah, ini masih namanya Matulesi gitu ya. Karena Pangeran Patimura itu, pahlawan Patimura itu namanya Thomas Matulesi, dan ini seorang bapak yang namanya Matulesi. Dia menanamkan kepada saya bagaimana pelayanan itu harus bertanggung jawab apapun bagiannya. Apapun yang Tuhan percayakan itu adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada saya, sehingga saya boleh mulai belajar pelayanan. Sebelum di GKI Anugerah, saya sudah ambil pelayanan di luar, begitu ya. Sampai berjalannya waktu, pelayanan itu terus berjalan sampai saya di GKI Anugerah boleh bersama-sama melayani. Mungkin kalau yang tahu, saya waktu itu pelayanannya di orang tua murid. Gitu. Setelah di orang tua murid, saya pelayanan di komisi wanita. Komisi wanita pertama kali belajar pelayanan, belajar mengerti bagaimana Tuhan menempatkan saya di tengah-tengah senior saya, gitu ya, di tengah-tengah yang sudah berpengalaman, di tengah-tengah saudara-saudara seiman saya membimbing saya, sehingga dengan berjalannya waktu saya sampai kepada hari ini karena Tuhan yang menolong setiap pelayanan saya. Itupun setiap karunia yang diberikan Tuhan, saya katakan bahwa setiap kita memiliki karunia yang sudah Tuhan berikan, sehingga apapun pelayanannya saya percaya semuanya berarti di mata Tuhan, karena pelayanan di satu komisi ataupun satu gereja itu bekerja sama. Jadi setiap mereka disatukan menjadi satu pelayanan yang boleh memuliakan Tuhan. Mungkin sampai di sini, silakan yang mau sharing tentang pelayanan. Kalau saya sharing pelayanan mungkin masih panjang ya. Cerita pelayanan saya masih panjang, begitu bagaimana Tuhan memimpin saya di dalam pelayanan itu masih panjang. Silakan, saya kasih waktu untuk ibu-ibu boleh sama-sama sharing apa yang didapat di dalam sesi daripada melayani ini. Adakah yang mau sharing pelayanan? Pasti ada. Semua juga pernah melayani, memakai talenta yang Tuhan berikan. Mungkin lebih dipersempit ya, silahkan sharing misalnya kesulitan hambatan apa yang pernah dihadapi dalam pelayanan. Terus pelayanan apa yang kira-kira masih diperlukan oleh gereja kita, khususnya di PW Ester ya, karena kita juga harus memikirkan ide-ide pelayanan yang baru yang masih istilahnya
ada celah-celah di mana masih banyak jemaat memerlukan bidang pelayanan tertentu yang masih belum ke-cover oleh PWSTER. Silahkan.